Oke, baik teman-teman, kembali lagi kita di sesi kedua di mata kuliah fotografi, di mana pada hari ini kita akan belajar tentang lensa. Nah, pada sesi kedua ini teman-teman, kita akan banyak membahas tentang jenis-jenis lensa dan juga apa sih hubungan antara kamera dan lensa. Apakah ada hubungannya atau tidak antara lensa dan kamera kayak gitu ya. Dan juga nanti akan kita coba pelajari tentang kode-kode apa saja yang ada di sebuah kamera kayak gitu ya. Oke, baik, biar tidak terlalu lama kita langsung ke hubungan sensor kamera dan lensa kayak gitu ya. Nah, pertama yang perlu teman-teman pahami berkaitan dengan sensor kamera kayak gitu ya. Nah, di sensor kamera itu ada dua tipe, teman-teman. Kalau misalkan di pabrikan yang saat ini ada, ya, itu ada dua, di mana itu ada yang full frame, ya, sensor kamera yang menggunakan full frame, dan ada juga yang menggunakan crop, kayak gitu ya. Nah, sensornya itu perbedaannya apa, kayak gitu ya. Yang pertama adalah di ukuran, teman-teman. Ya, kalau full frame itu lebih besar dibanding crop, kayak gitu ya. Nah, ini adalah perbandingan dari ukuran sensor kamera. Nah, selanjutnya apa hubungannya sensor kamera yang ada di kamera pastinya dengan sebuah lensa kayak gitu ya. Nah, perbedaannya adalah di hasil, teman-teman, di hasil. Nah, ini ada ilustrasi gambar, teman-teman, di mana kalau misalkan kita menggunakan kamera full frame ya, kamera full frame dengan menggunakan lensa yang full frame juga kayak gitu ya, di mana di sini ada kode EF 14 mm kayak gitu ya. Nah, di mana hasil yang dihasilkan ya ini full kayak gitu ya. Namanya juga full frame. Jadi full, gambarnya juga full kayak gitu ya. Nah, sedangkan jika kita memiliki lensa yang sama ya, lensa 14 mm kayak gitu ya, digunakan di sensor kamera yang crop kayak gitu ya. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya akan tercrop atau terpotong kayak gitu, teman-teman. Nah, jenis untuk lensa crop sendiri ada beberapa jenis, teman-teman. Ada APS-C, APS-H kayak gitu ya. Nah, itu adalah jenis-jenis sensor ataupun kamera crop kayak gitu ya. Nah, hasilnya seperti apa ya? Hasilnya seperti yang teman-teman lihat ini. Jadi terpotong gambarnya. Ini juga saya lakukan tes, teman-teman, di mana menggunakan 5D Mark III dengan lensa 50 mm dan di sini juga menggunakan 60D dengan focal length 50 mm. Apakah hasil focal length di 5D Mark III yang 50 yang notabene itu memang digunakan untuk full frame itu 50 dan yang di 60D apakah focal length juga yang dihasilkan juga 50? Nah, kita coba lihat, teman-teman. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketika kita menggunakan kamera dengan sensor kamera full frame, ya hasilnya luas, kayak gitu ya. Dengan lensanya juga full frame, ya hasilnya juga 50 mili, ya 50 mili. Nah, ini bisa dilihat dari segi gambarnya, dia luas dibanding hasil dari kamera crop, kayak gitu ya. Dia lebih ngezoom, kayak gitu. Nah, kenapa kok dia lebih ngezoom? Kan menggunakan 50 mili, ya kan? Kan menggunakan 50 mili, tapi kok ngezoom? Nah, sebetulnya angka 50 mili ini itu untuk hasil gambarnya tidak 50 mili, teman-teman. Tetapi hasil gambarnya itu diukur dari 50 ya, focal length 50 mili dikalikan 1,5 ataupun 1,6 kayak gitu ya. Sesuai dengan crop faktornya itu berapa kali kayak gitu ya. Nah, hasilnya itu adalah 75 mili kayak gitu. Dan perbandingannya di sini ya. Jadi lensa 50 kalau misalkan di full frame dengan lensa full frame juga jenisnya itu dia 50 nilainya. Tetapi kalau misalkan lensa tersebut itu lensa full frame dan ditaruh di kamera crop-nya, hasilnya itu harus lensa itu harus dikalikan 1,5 baru itu akan terlihat focal length pada lensa tersebut itu berapa. Seperti itu. Nah, semoga teman-teman paham perbandingan hasil dari hasil lensa berdasarkan sensor kamera seperti itu.
Nah, selanjutnya kita akan mengenal teman-teman untuk jenis-jenis lensa yang sudah beredar ya di masyarakat kayak gitu. Yang pertama adalah lensa standar, di mana ini adalah lensa bawaan kayak gitu ya. Biasanya ukuran focal length itu 18, 1855, 18135, 18 200 mm kayak gitu ya. Nah, ini adalah lensa-lensa standar kayak gitu. Nah, selain lensa standar teman-teman, itu ada lagi namanya lensa fix atau biasanya disebut dengan lensa prime kayak gitu ya. Nah, lensa fix atau lensa prime ini adalah lensa yang tidak memiliki elemen bergerak. Maksudnya tidak memiliki elemen bergerak seperti apa? Tidak dapat melakukan zooming. Kayak misalkan tadi di lensa standar itu kita bisa melakukan perubahan focal length dari 18, 35 sampai 55 kayak gitu. Nah, kalau misalkan lensa fix atau prime ini kita tidak bisa melakukan perubahan focal length. Karena focal length memiliki satu nilai focal length di lensa prime atau fix ini. Misalkan contoh 50 mili, ataupun 35 mili, ataupun 75 mili. Biasanya lensa-lensa tersebut adalah lensa-lensa prime atau lensa fix seperti itu. Terus selanjutnya ada yang namanya jenis lensa tele ataupun zoom. Nah, lensa tele ataupun zoom. Nah, lensa tele ataupun zoom ini biasanya memiliki jarak focal length dengan rentang tertentu, kayak gitu ya. Jadi ada rentang jarak focal length-nya. Misal contoh 24 sampai 105 mm, 18 sampai 15 mm, 18 sampai 135 mm. Nah, ini adalah termasuk lensa zoom ataupun lensa tele kayak gitu. Nah, biasanya lensa zoom, lensa tele ini digunakan di mungkin teman-teman sudah tahu entah itu di sport ya, sepak bola ataupun sepeda balap ataupun motor balap. Nah, biasanya fotografer menggunakan lensa-lensa tele kayak gitu. Dan biasa menggunakan ukuran 70-200 dan lebih seperti itu ya. Seperti apa kalau lensa zoom itu ya? Intinya lensa ini dapat melakukan zooming dengan memutar lensanya kayak gitu ya. Terus selanjutnya ada yang namanya lensa wide teman-teman. Nah, lensa wide ini kenapa kok disebut lensa wide kayak gitu ya? Karena lensa ini tuh memiliki focal length yang kecil ya, kecil di mana lensa wide ini memiliki makna lebar ya, memiliki makna lebar ya karena sudutnya lebar yang dihasilkan seperti itu. Jadi semakin pendek jarak fokusnya ya, semakin lebar sudut pandangnya seperti itu. Nah, biasanya untuk lensa wide ini ada kisaran dari 17-40, 10, 22 mm kayak gitu. Itu adalah jenis-jenis lensa wide gitu. Terus ada juga teman-teman yang namanya lensa ultra wide atau lensa fish A gitu ya. Nah, kalau lensa fish A ini biasanya disebut juga dengan lensa mata ikan ya. Lensa mata ikan. Kenapa kok bisa disebut mata ikan gitu ya? Karena menimbulkan efek cembung pada objek gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat di kameranya juga agak cembung kayak gitu ya, agak cembung untuk secara fisik lensanya kayak gitu ya. Jadi objek yang dihasilkan ya akan membulat kayak gitu. Nah, biasanya di jenis lensa ultra wide ini teman-teman itu kisaran dari focal length-nya dari 8 mili. Jadi di bawah 8 mili kayak gitu ya. Di bawah 8 mili di bawah 10 mm. Nah, itu masuk di fish A kayak gitu ya. Nah, hasil dari gambarnya selain membulat teman-teman, itu biasanya dalam frame foto teman-teman itu biasanya sisi-sisi samping itu akan menghasilkan sedikit warna hitam kayak gitu ya, warna hitam. Jadi seperti vintage kayak gitu ya. Samping-sampingnya itu agak hitam warnanya seperti itu. Jadi dikelilingi. Nah, ini adalah jenis lensa ultra wide ataupun fish A. Biasanya juga digunakan di foto ataupun video di bawah air laut ataupun memfoto pemandangan kayak gitu. Terus selanjutnya ada lensa makro. Nah, lensa makro. Nah, lensa makro teman-teman biasanya
untuk lensa makro itu di lensanya udah ada tulisan kayak gitu ya. Sama seperti vis A. Biasanya di sebuah lensa itu ada tulisan makro vis A. Nah, itu untuk menunjukkan lensa ini makro dan lensa ini vis A kayak gitu. Biasanya untuk lensa makro atau vis A ini digunakan untuk membuat gambar yang close up ya, close up ekstrim kayak gitu ya. Jadi misalkan contoh teman-teman pengen memfoto semut kayak gitu ya. Kalau misalkan kita menggunakan kamera zoom masih belum dapat ya, detailnya masih belum dapat. Tapi kalau kita menggunakan jenis lensa makro, kita dapat detail dari sebuah semut seperti apa kaki-kakinya, terus ada kayak serabut-serabut dari semut tersebut itu kelihatan ketika kita menggunakan lensa makro kayak gitu. Jadi gambar yang dihasilkan pada lensa makro ini ya ukuran skala lebih besar dari ukuran yang sebenarnya kayak gitu ya, dengan menggunakan lensa makro. Nah, sekarang juga ada yang portable teman-teman, di mana itu ada yang namanya macro port kayak gitu ya. Ini kayak laras panjang kayak gitu bentuknya. Ya, ini biasanya harus ada konverter dulu, terus dimasukkan. Ini juga termasuk untuk lensa makro kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat dari beberapa contoh lensa tadi teman-teman itu ada beberapa jenis kayak gitu ya. Kayak misalkan di sini itu ada USM ini ya, USM, IS gitu ya, EF. Nah, itu apa sih kayak gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah pada lensa. Ini bukan kamera tapi lensa kayak gitu ya. Di mana USM, STM. Nah, USM, STM ya, kalau USM itu ultrasonic motor, STM itu stepper motor kayak gitu. Nah, kedua motor ini ya itu digunakan untuk pemfokusan ya, pemfokusan objek kayak gitu ya. Jadi baik ultrasonik ataupun stepper ini adalah motor digunakan untuk memfokuskan sebuah objek kayak gitu. Cuma terdapat perbandingan antara USM dengan STM kayak gitu. Kalau USM itu dia untuk mendeteksi sebuah autofocus dia cepat kayak gitu ya. Dia cepat, sangat cepat, STM kayak gitu. Tetapi memiliki kekurangan di mana suaranya berisik. Jadi perpindahan fokus itu ada suara krek 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 kayak gitu biasanya. Nah, kalau misalkan STM dia itu tidak bersuara. Kayak gitu ya, tidak bersuara. Perpindahan fokus itu tidak suara, tetapi lambat untuk mendapatkan fokus kayak gitu ya. Ya tidak lambat-lambat banget, tapi kalau dibandingkan USM lebih lambat kayak gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya IS atau image stabilization atau VR, OS atau VC. Nah, ini semua sama. Itu stabilization, di mana mungkin istilah ini ada di kamera yang lain. Kalau IS ini biasanya ada di Canon kayak gitu. Nah, image stabilization ini fungsinya untuk apa ya? Untuk menstabilkan lensa kayak gitu ya. Biasanya kita mau memfoto tangan kita goyang, ada getaran kayak gitu. Nah, image stabilization ini mengurangi ya, mereduce getaran itu. Nah, tujuannya ada IS. Terus ada EF dan EFS. Nah, EF dan EFS ini atau DX, DT, DC ini juga satu jenis. Kalau misalkan EF ini digunakan untuk lensa-lensa berjenis kamera full frame ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ada lensa yang khusus kamera full frame dan ada juga lensa yang khusus untuk kamera crop. Nah, ini tanda-tandanya ada EF atau EFS kayak gitu. Jadi teman-teman harus teliti kebutuhan teman-teman itu seperti apa kayak gitu. Nah, teman-teman juga melihat fitur-fitur yang disediakan sebuah lensa itu seperti apa. Teman-teman butuh IS, butuh butuh EF karena kameranya full frame atau EFS karena kameranya crop. Lensanya nanti seperti apa kayak gitu. Jadi dari sini teman-teman nanti sudah paham istilah-istilah yang ada di kamera. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk materi pertemuan kita di kali ini dengan membahas lensa seperti itu ya. Nanti untuk tugasnya sendiri saya share ketika kita sudah bertatap muka seperti biasa, seperti itu. Dan mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan berguna untuk teman-teman, dan apa yang kita pelajari ini bisa menjadi amal ibadah kita. Seperti itu. Semangat selalu dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.